Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Alfred Flory. Di sini saya mencoba menjelaskan bagaimana cara atau apa dalam bentuk PowerPoint, dan di sini saya menjelaskan mengenai keamanan data. Dan yang berikut latar belakang pada zaman teknologi informasi sekarang. Data atau informasi merupakan suatu aset yang sangat berharga dan harus dilindungi. Hal ini juga diikuti oleh kemajuan teknologi komputer. Kemajuan teknologi komputer membantu semua aspek kehidupan manusia, dari hal kecil sederhana sampai yang sangat rumit sekalipun. Di sini dikerjakan komputer. Keunggulan dari aplikasi komputer ini selain memberi kemudahan terhadap berbagai kegiatan pengolahan data dan informasi di berbagai bidang kehidupan. Misalnya penggunaan komputer dalam bidang pemerintahan, organisasi sosial, militer, bank, pendidikan, transportasi, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemajuan teknologi dalam teknologi informasi, komunikasi, dan komputer, maka kemudian muncul masalah baru, yaitu masalah keamanan akan data dan informasi. Dalam hal ini akan membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan sebagai tindakan kejahatan, dan tentu akan merugikan pihak tertentu. Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana macam ancaman keamanan data dan cara mengatasi ancaman tersebut. Dan yang berikut: A. Jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data. Poin pertama atau 1. Error dan kesalahan data. Dalam pengolahan data, kita sering melakukan kesalahan input dan adanya error pada sistem. Hal ini bisa menyebabkan data yang tidak input tidak benar dan bisa sangat merugikan. Poin kedua atau yang kedua, penipuan dan pencurian data. Adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan data dan informasi untuk hal-hal negatif yang akan merugikan pihak pemilik data atau informasi. Poin ketiga, sabotase. Dalam hal ini, pegawai dalam satu perusahaan sepakat untuk tidak bertanggung jawab akan keberadaan informasi atau data yang penting dalam perusahaan itu. Dan berikut poin keempat, kegagalan dukungan infrastruktur atau fasilitas untuk keamanan data dan informasi kurang memadai, sehingga mengakibatkan lambatnya pemrosesan data informasi. Dan yang berikut poin kelima, serangan hacker atau hacker jahat. Adanya serangan hacker ke pusat database dan informasi kita, di mana para hacker di sini biasanya akan mengacaukan, mengubah, dan menghapus data-data kita, dan tentunya akan sangat merugikan. Dan yang berikut, B. Keamanan data. Data adalah bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, bentuk, dan sebagaimananya. Data terbentuk dari karakter, dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur file dan data dan basis data. Dan yang berikut, C. Penanganan terhadap insiden keamanan data. Dalam setiap insiden keamanan diperlukan penanganan yang sesuai. Berikut ini beberapa tahapan penanganan insiden keamanan data informasi. Poin pertama, A. Tetapkan
rencana penanganan insiden termasuk proses identifikasi dan manajemen insiden, analisis, animasi dan pengulas semua status insiden, dan periksa infrastruktur dan fasilitas rancangan tersebut serta hasil evaluasi kerentanan sistem. Terakhir berikut tes penetrasinya. C. Penanganan situasi keamanan dengan baik dengan memperhatikan penanganan yang cepat yang tetap selalu langkah terhadap potensi kerusakan berikutnya. Amankan informasi elektronik yang ada berikut bukti-bukti digital selainnya demi kepentingan membuktikan secara hukum. D. Upayakan agar aktivitas bisnis, organisasi, dan manajemen tetap berjalan sebagaimana semestinya. Oke, baik, sampai di situ presentasi saya. Mungkin ada kesalahan atau salah dari perkataan, mohon dimaafkan. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai di sini. Oke, terima kasih dan selamat siang. Ini kemarin mengganggu jadi